Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Nah, bertemu lagi nih dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas di bab 9 tentang sholat Jumat, duha, dan juga sholat tahajud. Kalian mungkin sudah sedikit mengerti ya terkait kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Namun, apakah kalian semua sudah tahu dan pernah mendengar terkait apa itu sholat Jumat, apa itu sholat duha, dan apa itu sholat tahajud? Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah nih diajak oleh ayah untuk ikut melaksanakan sholat Jumat. Namun, berbeda dengan sholat duha dan juga sholat tahajud, kecuali jika dalam keluarga kalian sangat menekunkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mengenal lebih dalam tentang sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud secara bersama-sama. Yang pertama ada sholat Jumat. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat. Sholat ini didahulukan dengan 2 khutbah dan hukumnya itu ialah fardu ain atau kewajiban bagi setiap orang. Berikut ini adalah firman Allah yang menjelaskan tentang mendirikan sholat Jumat, yakni pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Makna dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jika azan di hari Jumat telah berkumandang, maka bergegaslah ke masjid untuk menunaikannya dan tinggalkanlah kesibukan dunia yang bersifat sementara itu. Namun, hal ini juga berlaku untuk sholat wajib, yang mana jika azan telah berkumandang, maka diharuskan menunaikan sholat dan meninggalkan kesibukan dunia sejenak. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa melihat gambar pertama itu ada ayah, ibu, dan anak untuk pergi sholat. Sedangkan gambar kedua itu hanya ada ayah dan anaknya untuk pergi sholat. Lantas, untuk sholat Jumat itu siapa saja sih yang boleh mengikuti dan melaksanakannya? Kita kan biasanya hanya melihat laki-laki yang pergi dan juga melaksanakan sholat tersebut. Namun, apakah perempuan tidak boleh dan diharamkan hukumnya? Tentu tidak ya teman-teman, nanti berikutnya itu ada penjelasan terkait siapa saja yang boleh melaksanakan sholat Jumat tersebut. Jadi mari kita mengenal lebih dalam nih orang-orang yang wajib untuk melaksanakan dan menunaikan sholat Jumat. Orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu ada 7 kriteria. Yang pertama itu muslim, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, yang keempat balik, yang kelima berakal sehat atau mukalaf, yang keenam penduduk tetap atau mukim, yang ketujuh itu bebas dari aneka halangan yang dibenarkan agama, seperti sakit atau orang yang bertugas menjaga orang yang sakit parah. Demikian juga cuaca yang tidak bersahabat, seperti hujan lebat, terik panas matahari, atau dingin yang menyengat. Orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ada 4 kriteria. Yang pertama ada perempuan, yang kedua ada anak kecil, yang ketiga orang yang sakit, yang keempat musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dengan jumlah jarak 85 km untuk keperluan yang dibolehkan agama. Nah, di poin pertama itu ada disebutkan perempuan ialah orang-orang yang tidak wajib
melaksanakan sholat Jumat. Namun bukan berarti diharamkan ya anak-anak, tetapi mereka itu lebih dianjurkan untuk sholat di rumah saja, karena dikhawatirkan mengundang ketidakfokusan para kaum Adam. Nah, dari 4 kriteria orang-orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ini, mereka itu tidak wajib mengerjakan sholat Jumat, namun tetap wajib melaksanakan sholat zuhur. Jika mereka itu ikut mendirikan sholat Jumat, maka sholatnya itu sah, namun kewajiban sholat zuhur bagi mereka itu menjadi gugur. Bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat Jumat? Tata cara melaksanakan sholat Jumat ada 11 poin, yakni yang pertama, menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Yang kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang ketiga, menjaga adab di dalam masjid, di antaranya yang pertama, menjaga kebersihan dan tidak mengotori masjid, dan yang kedua, tidak berdiam diri bagi orang yang sedang junub ataupun haid. Yang keempat, dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebagai penghormatan ketika kita memasuki masjid. Yang kelima, dianjurkan melakukan sholat sunnah lain sebelum azan dikumandangkan. Yang keenam, ketika masuk waktu sholat zuhur, muazin mengumandangkan azan. Yang ketujuh, khatib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar sambil berdiri. Khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan khatib duduk. Ketika khatib duduk, jemaah dianjurkan untuk berdoa. Waktu antara 2 khutbah termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Yang kedelapan, setelah khatib selesai berkhutbah, muazin mengumandangkan iqomah. Yang kesembilan, dalam pelaksanaan sholat berjamaah, meluruskan dan merapatkan saf merupakan keutamaan dan kesempurnaan sholat berjamaah, termasuk juga dalam sholat Jumat. Yang kesepuluh, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Berikut ini ialah sholat Jumat untuk menjadi makmum. Usolli fardul jumu'ati raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, yang ke-11, zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat. Yang kedua ada sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah mu'akkad menurut sebagian ulama. Sholat sunnah mu'akkad artinya sholat yang sangat dianjurkan untuk didirikan. Sholat duha termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sholat duha ini dilaksanakan menjelang tengah hari sejak matahari mulai naik dan terasa panas hingga menjelang waktu zuhur. Lantas, bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat duha ini? Berikut ini ialah tata cara melaksanakan sholat duha. Yang pertama, berwudu dan melakukan persiapan sholat dengan memperhatikan kesucian badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, membaca niat sholat duha, yakni usolli sunatat duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca Quran surat Asy-Syams atau Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Yang keenam, melakukan ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua seperti sholat fardu. Yang ketujuh, membaca Quran surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Yang kedelapan, membaca Quran Surat Ad-Duha atau Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Yang kesembilan, melakukan ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti sholat fardu. Kesepuluh, duduk dan membaca tasyahud akhir. Kesebelas, salam. Dan kedua-belas, membaca doa sesudah sholat duha agar lebih afdol sholatnya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duha'ika wa baha'i ika wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas solihin.
Artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah, apabila sukar, maka mudahkanlah, apabila haram, maka sucikanlah, apabila jauh, maka dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Yang ketiga itu ada sholat tahajud. Sholat tahajud termasuk sholat sunnah mu'akkad. Sholat tahajud ini termasuk sholat yang tidak pernah juga ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan tidur di awal malam setelah sholat isya. Beliau bangun di pertengahan malam untuk melakukan sholat tahajud ini. Lantas, kapan pelaksanaan sholat tahajud yang baik dan benar? Waktu pelaksanaan sholat tahajud yang baik bisa dilakukan pada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir, yakni pada sepertiga malam pertama bisa dilaksanakan setelah sholat isya sampai jam 11 malam, dan pada sepertiga malam kedua bisa dilaksanakan pada jam 11 malam sampai setengah 2 dini hari, dan sepertiga malam terakhir bisa dilaksanakan pada setengah 2 dini hari hingga menjelang waktu sholat subuh. Tata cara sholat tahajud yakni yang pertama, berwudu dan melakukan persiapan sholat dengan memperhatikan kesucian badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, niat sholat tahajud yakni usolli sunatat tahajudi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat pendek. Yang keenam, melakukan ruku, iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti sholat fardu, serta mengulang dengan tata cara yang sama di rokaat kedua. Yang ketujuh, membaca tasyahud akhir. Dan yang kedelapan, salam. Nah, itulah video pembelajaran singkat dari Ibu tentang sholat Jumat, sholat duha, dan juga sholat tahajud. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memudahkan kalian untuk mendalami materi tentang ketiga jenis sholat tersebut. Sebelum Ibu akhiri video ini, Ibu ingin memberikan motivasi atau kata-kata mutiara yang selalu Ibu jadikan acuan ketika mulai goyah, yakni hadapilah masalah sesulit apapun karena banyak masalah yang ternyata mudah jika kita berani menghadapinya. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih telah menonton sampai habis. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.